Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, teman-teman, di pertemuan ketiga ini, tepatnya hari Senin tanggal 3 Februari 2025, kita akan masuk ke dalam materi. Kemarin hari Jumat, hari Kamis dan Sabtu, hari Kamis dan Jumat kita udah bahas tentang pengantar fundamental, kemudian ada Figma juga ya, desain web dengan Figma. Sekarang teman-teman, kita masuk materi tentang Canva website. Dan ini materi baru ya, Canva website, free website landing page with Canva. Nah, silakan teman-teman perhatikan, dan mungkin nanti sekitar 15 menit atau 20 menit ke depan kita fokus untuk materi Canva, dan setelah ini teman-teman buat desain berdasarkan apa yang sudah teman-teman desain di Figma sebelumnya terkait dengan website personal, dan nanti ada tugas juga untuk buat website bisnis. Oke teman-teman, kita masuk dulu materi nanti sebelum praktek. Yang pertama, ini materinya ya, Canva website, free website landing page. Struktur saya Farul Aziz Saputra, dan ini adalah tampilan di mana bentuk dari Canva website itu. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa ini ada learning objective, materi pembelajaran hari ini, yaitu apa itu Canva website, kemudian apa itu domain dan subdomain, kemudian pekerjaan web design Canva, dan praktik desain web dengan Canva. Nah teman-teman, sebelum seperti biasa ada quotes ya, kata-kata hari ini dari Dr. Fahrudin Faiz. Lebih baik membatalkan satu keinginan daripada berupaya terlalu keras untuk mendapatkan dengan mengumpulkan banyak hal. Ambisi kesenanganmu yang tidak imbang dengan kapasitasmu sehingga terlalu banyak yang kamu korbankan. Jadi ya sudah, lepaskan saja gitu ya. Nanti teman-teman pahami kalimat ini, bisa teman-teman post juga. Oke, next. Nah, pertanyaan pertama adalah apa itu Canva website ya. Canva website itu adalah salah satu fitur atau layanan dari Canva untuk membuat website dengan mudah tanpa coding dan bisa di custom. Seperti halnya teman-teman desain poster, kemudian desain feed Instagram dan lain-lain yang bisa teman-teman custom. Nah, begitu juga di Canva, teman-teman bisa desain custom dengan stylenya teman-teman, dengan seleranya rekan-rekan sekalian. Dan itu bisa di customize tanpa coding, tinggal drag drop, masukin gambar, dan dipermudah sama Canva gitu ya. Kemudian fitur ini tersedia gratis untuk semua pengguna Canva, baik itu gratis, pro, tim, pendidikan, dan lain-lainnya, dan dapat mempublikasikan atau mengakses website ini secara free, gratis. Kemudian kita masuk pengertian dari domain ya. Sebelum masuk ke Canva website, nanti kita masuk ke domain. Domain itu adalah nama yang digunakan untuk memudahkan user mencari sebuah website, teman-teman. Nah, ini jadi teman-teman mungkin pernah lihat ya, www.yourwebsite.com. Kalau ini ya, terus www.google.com. Nah, itu adalah domain. Domain itu yang mana? Domainnya itu ya ini, semua itu adalah domain. Nah, domain itu teman-teman, itu adalah sejatinya itu adalah IP address ya. Kalau nanti teman-teman cari misalnya Google itu IP-nya berapa. Nah, itu www.google.com itu ada IP-nya berapa gitu ya. 8.8.8 misalnya, seperti itu. Itu adalah domain. Kemudian nama domain itu biasanya dibuat semenarik mungkin dan seunik mungkin serta mudah diingat agar para viewers tertarik untuk mengunjungi situs web tersebut. Nah, cara mengetahui domain itu gimana ya? Nih, ini kasih tahu. Nah, ini ya, google.com yang teman-teman lihat di atas ini. Google.com ini adalah sebuah domain ya. Ini sebuah domain yang dimana Google alamat domain ini sejatinya adalah merupakan IP address atau alamat itu berupa angka gitu ya. Kalau kita mau nyari itu what my IP address misalnya ya. Nah, ini bisa kita cek di sini. Kemudian tadi kan Anda udah copy ya keywordnya Google.
Nah, ini tinggal copy di sini google.com kemudian search. Oke, ini tinggal search. Kemudian oh bukan ini ya. Kita cari websitenya dulu. IP lookup. Nah, ini kita coba ya. Cek dulu. Oke, ini kita copy VIN IP. Nah, Google itu IP address-nya ini nih, teman-teman. Nah, ini kalau Anda klik, Anda copy di sini, harusnya munculnya Google ya. Harusnya. Nah, itu ya. Munculnya google.com. Padahal Anda ketik tadi angka seperti ini ya. Ini adalah IP address. Jadi masing-masing website itu sebenarnya punya IP address masing-masing, tapi hanya disamarkan dengan yang namanya domain. Fungsinya apa? Fungsinya agar mudah ditemukan, gitu ya. Kalau kita ngafal angka seperti ini kan susah, teman-teman ya. Nah, kalau kita hafal angka seperti ini susah, tapi kalau diklik ini lari ke Google gitu. Nah, itu domain ya, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut. Ada yang namanya itu ini ya. Ini beberapa domain yang global yang biasa kalian gunakan. Ada .com, ada .net, ada .info, itu titik ya teman-teman, titik ini. .org, .tv, dan .edu. .com itu digunakan untuk situs atau website komersial atau perusahaan, misalnya kayak canva.com, google.com, dan lain-lain. Kemudian yang .net digunakan untuk situs website jaringan yang ada membahas tentang jaringan atau teknologi. Kemudian .info biasanya digunakan untuk website informasi, dan .org itu biasanya dipakai untuk website organisasi, .tv itu untuk televisi, .edu itu untuk website pendidikan, biasanya kan ada seperti itu. Kemudian kita next. Nah, ini yang ada di Indonesia ya teman-teman ya. Mungkin kalian pernah lihat domain yang di belakang itu .co.id, .web.id, .ac.id, .sch.id, .ponpes.id, .desa.id, dan lain-lain sebagainya. .my.id dan lain-lain segala macam ya. Nah, teman-teman nanti bisa tahu nih, kalau ID itu berarti posisinya ada di Indonesia, gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini ada subdomain. Subdomain itu adalah bagian dari domain secara keseluruhan. Ini contohnya HubSpot ya. Yang terletak sebelum domain utama, berarti domain utamanya adalah HubSpot, dan nih subdomainnya adalah blog ya. Dipisahkan oleh titik. Manfaat utama subdomain ialah memudahkan manajemen konten sehingga navigasi pengguna dan meningkatkan navigasi pengguna. Nah, Google teman-teman melihat subdomain ini merupakan sebagai situs web yang berbeda dari domain aslinya. Jadi kalau misalnya ada hubspot.com, nah itu adalah satu domain yang dibaca Google ya. Nah, ketika ditambah depannya subdomain, contoh misalnya blog.hubspot.com, nah itu sudah merupakan situs web yang berbeda, itu dinilai oleh Google. Nah, nanti kalian kalau misalnya nanti kita WordPress ya, itu kita memakai subdomain. Misalnya di sini portfolio.com misalnya. Kemudian nama kalian misalnya di awal misalnya farukportfolio.com. Nah, berarti website itu punya si Faruk nih gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian harus paham struktural subdomain itu gimana, domain itu apa, dan lain-lain semacamnya. Kemudian kita next. Nah, terus gimana caranya buat website pakai Canva? Nah, ini materi utama kita ya. Yuk kita gas. Oke teman-teman. Di sini ada beranda ya. Jadi kalian nanti pakai Canva yang ini, yang petik Jombang kreatif ya, boleh kalian pakai. Kemudian di sini ini pakai website Ane sendiri atau Canva Ane sendiri. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman cari adalah di sini kan ada macam-macam ini, ada konten Instagram, dokumen, dan lain-lain. Nah, teman-teman cari bisa ditulis di sini situs web ya. Situs web misalnya. Oke, teman-teman cari situs web misalnya ya, di sini ada, atau di sini kalau ini udah ada nih. Kemudian, nah ini adalah tampilan halaman pertamanya ya. Kalau kita balik lagi dulu, kita coba klik di sini situs web. Nah, situs webnya, nah ini ada beberapa template teman-teman yang sebenarnya bisa kalian langsung pakai, dan pastikan ini ya ada logo Canva di sini karena ini merupakan template dari Canva langsung dan bisa kalian custom sesuai dengan kebutuhan kalian.
Oke, sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini ada macam-macam tuh, banyak. Ada website portofolio, ada website bisnis, ada website usaha dan lain-lain semacamnya, kue dan lain-lainnya. Dan kalian bisa sesuaikan aja. Nah, untuk yang pertama kali yang kita lakukan adalah kalian bisa buat situs web kosong dulu. Ya, nanti baru kita pilih template-nya. Nah, ini ada situs ya, ini tampilannya. Nanti ada pratinjau, ada kemudian publikasi web, situs web. Kemudian di sini juga bisa kalian bagikan nanti ya. Nah, langkah yang pertama kita adalah selesaikan dulu desain Figma kalian yang website portofolio itu. Nanti akan kalian praktikan ke sini gitu ya. Desainnya pakai Canva dulu gitu. Nah, karena kemarin belum buat, dan kita juga nggak apa-apa pakai template dulu aja. Kita pakai template, kita coba pakai template ya. Kita cari yang worth it. Oke, ini pakai yang ini dulu ya. Nah, ini ada website portofolio. Ini ada beberapa halaman, 6 halaman. Nah, ini coba tambahkan seluruhnya ya. Jadi sudah langsung ada di sini. Ya, di sini ada halo, saya Chandra Guna, pemasar digital profesional dan lain-lain segala macamnya. Ini ada beberapa tampilan. Nah, ini teman-teman bisa custom sesuka hati kalian ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau ini misalnya halo, saya Faruk Aziz Saputra misalnya. Pemasar digital. Di sini mungkin kita digital marketing. Kita lupa ya. Digital marketing. Kita tambah instruktur ya. Instruktur digital marketing plus freelancer kreatif misalnya. Nah, ini bisa teman-teman tambahkan seperti ini. Kemudian fotonya mungkin ya bisa kita ganti foto kita ya. Di sini ada banyak foto teman-teman. Kita cari fotonya aja. Kita up dulu fotonya ya. Kita cari dulu. Di sini saya udah upload foto. Kita tunggu sebentar. Ini kita hapus. Nah, ini kita bisa masukin ya. Kita hapus dulu latar belakangnya. Kita sesuaikan aja. Kalau sudah kita masukin di sini. Lalu kita hapus. Kalau kurang ke tengah bisa kita geser ya, nggak apa-apa. Seperti ini. Nah, masih ada merah-merahnya, nggak apa-apa ya, sedikit. Atau kita kasih efek edit dulu sebentar. Kita sesuaikan sama kebutuhan teman-teman ya. Kita kasih bayangan, kita kasih kerangka, warnanya putih. Sudah cukup ya. 25, kemudian di bawahnya tidak apa-apa, kita foto seperti itu. Kemudian siapa saya dan apa yang saya lakukan. Nah, ini kalian bisa ubah juga. Nama saya Faruk Aziz Saputra. Nah, saya instruktur digital marketing dan seorang freelancer kreatif. Nah, ini bisa nih seperti ini ya. Terus kalau misalnya mau ditambahin foto nggak apa-apa juga, tapi ini nggak usah ya. Kita buat seperti ini aja. Sesuaikan sama kebutuhan kalian. Oke, anggap aja kita sudah selesai. Kemudian ini sudah selesai. Nah, ini kita ganti foto lagi ya. Kita coba ganti foto yang lain. Fotonya lagi ya, yang ini.
warna merah sama ini is okay lah ya, nggak terlalu bermasalah. Untuk warna mungkin kita bisa ganti warnanya, nggak ada tema ya, warnanya kita kasih oranye mungkin, atau kita sesuaikan merah atau putih aja. Oke, kita sesuaikan putih aja ya teman-teman ya. Oke, ini emailnya misalnya kita ganti farukaziz02@gmail.com, ponselnya itu aja, kemudian alamatnya mungkin bisa kita ganti Ploso Geneng, Jombang, Jawa Timur. Oke teman-teman, nah anggaplah ini sudah jadi teman-teman, website kita sudah jadi, dan mungkin boleh ditambah apa lagi di sini ya, mungkin portofolio apa segala macam elemen, misalnya di sini coding misalnya ya, kita coba cari elemen coding grafis, kita tambahkan misalnya di sini. Oke, ini aja kita tambahkan gambar. Nah, ini kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, terus yang di portofolio saya ini teman-teman bisa berikan link ya. Nih, berikan tautan. Ini nanti ngarahkannya ke portofolio teman-teman misalnya seperti itu kalau ada portofolionya. Kemudian yang di bawah nih misalnya sosial media. Nah, teman-teman bisa linkkan juga, klik kanan kemudian tautan sosial medianya teman-teman ya. Kita coba cari Instagramannya dulu. Nah, ini Instagram saya farukaziz25 ya, kita copy. Nah, ini masukin di sini kemudian selesai. Nah, nanti otomatis ketika klik ini Instagram, nah itu akan muncul ke Instagram. Kemudian ada LinkedIn, kita coba juga pasang LinkedIn di sini. Ini LinkedIn saya. Ya, farukaziz25, kita coba pasang link di LinkedIn-nya, logo LinkedIn-nya. Oke, sudah nih ya, dua ini. Nah, misalnya Facebook sama ini kita hapus dulu. Nanti kita tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Kemudian teman-teman kalau sudah selesai ya, pastikan warnanya oke, apa segala macam oke ya. Dan ini sekali lagi ini gratis teman-teman ya. Kalian bisa pakai fitur ini gratis di Canva. Dan caranya gimana? Kita bisa pratinjau dulu nih. Kita lihat ya di sini. Kita pratinjau. Nah, ini adalah tampilan dari mode desktop teman-teman ya. Ini tampilan desktopnya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat mobilnya, nah mobilnya agak sedikit berantakan ya, seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman buka di HP akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa juga tambahkan checklist di bawah ya, sertakan menu navigasi. Nanti akan muncul judul dan halamannya gitu ya. Oke, kita tutup dulu. Nah, udah selesai nih Sat. Gimana selanjutnya? Oke, selanjutnya adalah kita publikasi. Teman-teman bisa tekan di sini, di atas ini ada publikasikan situs web, atau teman-teman di sini bisa situs web ya. Nah, teman-teman ketika publikasi akan diberikan URL seperti ini ya. Nah, URL ini hanya sekali saja teman-teman bisa buat. Kalau teman-teman pakai website Canva pribadi, Canva dengan email sendiri, nah itu silakan pastikan URL ini tidak salah ya. Karena ini nanti tidak bisa diubah sama sekali, kecuali nanti setelah buat website kedua ketiga itu cuman bisa ganti di belakangnya. Jadi ya nanti dikasih subdomain atau halaman berikutnya gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau kita sudah bahas tadi, ini adalah bagian dari subdomain ya. Canva site, canva.site. Nah, ini mainnya juga udah subdomain. Nah, ini kita buat subdomain namanya. Nah, untuk tidak salah karena ini website portofolio, jadi ini bikin aja di sini Faruk ya, URL tidak tersedia, berarti sudah ada yang pakai itu ya. Faruk Aziz misalnya Saputra. Nah, ini kan lama lengkap ya, nggak apa-apa, lebih bagus. Kemudian ini kita bisa langsung publikasikan, atau teman-teman kalau mengatur pengaturan publikasi, nah ini bisa nih ditambahkan deskripsi ya, atau nanti bisa juga ditambahkan. Kemudian di sini pratinjau non tautan dinonaktifkan. Nah, sekarang kita aktifkan. Biar apa? Biar nanti ketika teman-teman nih share ke platform lain, ke sosial media dan segala macam, akan muncul
tampilan website seperti ini ya. Nah ini kan sedikit berantakan nih, nanti bisa teman-teman custom lagi ya. Oke, itu aja mungkin. Habis itu kita publish, kita tunggu sebentar ya, loading, dan kita lihat hasilnya gimana teman-teman ya. Oke, sudah nih, nanti akan muncul link seperti ini. Dan ingat sekali lagi, pembuatan link ini teman-teman pastikan buatnya dengan sangat hati-hati ya. Artinya dipikirkan dulu apa namanya, karena ini tidak bisa diubah gitu teman-teman. Kemudian kita lihat situs web. Nah, sudah jadi nih website saya ya. Fotonya masa ya loading. Nah, itu fotonya. Kemudian ini tampilan-tampilan sederhana seperti ini. Oke, ini belum muncul ya fotonya ya. Nanti kita coba nih. Nah, itu sudah muncul tadi ya. Nah, sudah muncul pendapat klien dan lain-lain. Oke, nah ini tadi kita kasih link ya. Ini harus bisa diklik. Nah, itu dia akan buka halaman baru, kemudian ke Instagram saya, kemudian ada LinkedIn, dia ke LinkedIn. Nah, itu untuk Canva site ya pembuatannya, mulai dari milih template dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa juga nih ya, di sini juga bisa ada desain yang lain, template, teman-teman bisa custom. Di sini juga banyak ya, ada macam-macam. Kemudian di sini bisa juga startup misalnya teman-teman. Startup misalnya. Nah, ini juga template website ya, teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Kemudian ketika sudah ada di sini teman-teman sebenarnya bisa nih melihat analitiknya ya. Kalau kita lihat dari sini, nah ini juga ya, buka desain situs web, kemudian pada menu di atas editor, klik icon analitik untuk munculkan panel statistik. Lihat analitik desain Anda dari panel statistik. Nah, ini bisa nanti setelah ada pengunjung dan lain-lainnya, teman-teman bisa lihat statistiknya gitu. Dari sini, kemudian nanti ada statistik yang teman-teman bisa lihat ya. Nanti coba kita cari di mana ketika udah ada banyak yang lihat ya teman-teman ya. Situs web sudah tersedia. Nah, ini kalian teman-teman nanti bisa lihat statistiknya juga di situ. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk praktiknya untuk desain web Canva ya. Saya kira gampang lah ya, nggak terlalu sulit untuk kalian membuat desain Canva. Silakan, tugasnya adalah teman-teman hasil dari desain Figma kemarin yang web portofolio. Silakan teman-teman desain di Canva kalian dan dipublikasikan situs webnya, dan nanti kumpulkan situs web yang sudah kalian buat sebaik mungkin teman-teman. Dan itu tugas yang pertama. Kemudian yang tugas kedua adalah teman-teman buat website bisnis kalian masing-masing. Silakan buat brand kalian masing-masing, boleh itu perusahaan kalian atau bisnis yang udah pernah kita buat sebelumnya di materi-materi perkuliahan sebelumnya. Silakan. Jadi tugasnya ada dua. Yang pertama, website portofolio kalian sendiri disesuaikan dengan isinya ya. Ini disesuaikan dengan kemampuan kalian apa segala macam. Ini hanya contoh ya, yang punya ini hanya contoh. Silakan kalian cari yang paling lengkap, paling bagus, paling worth it untuk kalian, sehingga kalau orang lain lihat itu jadi tertarik gitu ya teman-teman. Dan satu lagi yang website bisnis itu, silakan kalian buat website bisnis ya. Kalau misalnya ini kemarin tuh ada Wong Kreatif, nah kalian bisa juga buat seperti itu. Nanti ini juga coba praktikin ya, besok kita bertemu lagi untuk buat desain menggunakan Canva untuk bisnis. Dan tapi untuk sekarang silakan teman-teman buat website bisnis sendiri dulu. Jadi tugas teman-teman hari ini dua. Yang pertama buat website portofolio, yang kedua adalah buat website bisnis teman-teman. Silakan teman-teman, itu aja materi untuk hari ini. Semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung di WhatsApp atau japri aja. Oke. Kita tutup. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat bekerja.